أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفتن عن حجته والمقل غريب في بلدته. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah mengurai 3 bagian dari 4 sifat yang disebutkan Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ketiga, di mana 3 sifat tersebut. Yang pertama adalah kebakhilan, di mana kebakhilan itu sifatnya merendahkan dan menjatuhkan martabat seseorang. Kemudian rasa takut, di mana kita membagi rasa takut yang dimaksud adalah rasa takut yang tidak disertai dengan ilmu dan rasa takut kepada selain Tuhan. Dan ini merupakan sebuah kekurangan. Begitu juga dengan kefakiran, di mana kefakiran itu membuat seseorang yang berilmu tidak dapat mengurai dan menjelaskan dalil atas kebenaran, atau tidak dapat menyampaikan hujjah atas kebenaran yang diyakininya. Di mana kita menafsirkan 2 hal darinya. Salah satunya yakni karena orang yang fakir sekalipun dia berilmu maka dia malu untuk menyampaikan dalilnya karena kefakirannya. Sedangkan penafsiran yang kedua yakni dikarenakan masyarakat yang menganggapnya rendah sehingga masyarakat tidak mau menerima ucapannya. Sekarang kita masuk pada butiran yang keempat. Al-muqillu gharibun fi baldati. Muqil bermakna kemiskinan, yakni orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang tak punya. Namun ada perbedaan antara orang miskin dan muqil, yakni di dalam bahasa Arab ada yang disebut miskin atau fakir, ada yang disebut muqil. Hal ini memiliki perbedaan, di mana kalau seandainya seseorang itu dia tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta, yakni fakir atau miskin, namun dia menyembunyikan kemiskinannya. Dia tidak menampakkan kemiskinannya. Dia tidak mengadu kepada orang lain atas kemiskinannya, sehingga orang lain tidak mengetahui kemiskinannya, sehingga orang lain tidak mengetahui kekurangannya. Di dalam bahasa Arab disebut dengan mukil. Sedangkan orang fakir atau orang miskin dia bersifat lebih umum, yakni bisa saja orang itu memberitahukan kemiskinannya, bisa saja dia tidak memberitahukan kemiskinannya. Dengan kata lain, jika ada orang miskin atau orang fakir, namun dia menyembunyikan kemiskinannya dan kefakirannya, maka disebut dengan muqil. Nah, Imam Ali alaihissalam mengatakan al-muqillu gharibun fi baldati, yakni orang miskin yang menyembunyikan kemiskinannya, yang tidak menampakkan kefakirannya, yang menutupi kemiskinannya dari orang lain, dia gharib, memiliki beberapa makna. Di dalam satu makna, gharib bermakna asing. Gharib bermakna asing. Maksudnya apa asing? Misalnya contoh, ketika antum misalnya
orang Jawa misalnya. Antum misalnya orang Jawa. Terus antum pergi ke Thailand. Antum pergi ke Thailand. Negara Thailandnya. Di mana di sana tidak ada orang Jawa. Nah, karena antum tidak punya sanak saudara dan tidak punya kenalan dan tidak punya kerabat yang sesama suku, sehingga antum menjadi asing. yakni sekitar antum itu asing bagi antum. Nah, dalam hal ini antum disebut gharib. Ini satu makna. Makna yang lain, misalnya, contoh kedua, misalnya orang berilmu, cendekiawan, orang pintar, lalu ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang jahil dan di tengah masyarakat yang tidak berilmu. Ditempatkan di tengah masyarakat yang notabene-nya tidak mencintai ilmu. Maka si orang berilmu ini juga akan merasa asing terhadap dunianya. Dia akan merasa tersingkirkan, dia akan merasa terasingkan dari dunia di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang di sekitarnya melihat sesuatu dari sudut pandangnya mereka. Dan ketika masyarakat tidak memiliki ilmu, maka adanya orang berilmu di sekitar situ menjadi sesuatu yang sangat mencolok dan menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari komunitas masyarakat. Karena menjadi sesuatu yang berbeda dan mencolok, sehingga dia tidak memiliki rekanan. Akhirnya mengakibatkan orang yang berilmu itu merasa terasingkan. Ini contoh yang kedua, yakni makna yang kedua, di mana dia lebih kepada sifat makom. Makna yang ketiga dari contoh, jadi untuk mendekatkan pemahaman terhadap makna hadis, kita memberikan beberapa contoh sehingga melihat mana makna yang lebih dekat kepada makna hadis dari Imam Ali alaihi salam. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, seseorang yang tidak mencintai materi. Dengan kata lain, dia zuhud, arif billah, dia merupakan salah seorang pesuluk, di mana melihat dunia ini hanya sesuatu yang fana. Dunia ini hanya sesuatu yang fana, dunia ini hanya tempat berlandas untuk menuju pada kesempurnaan yang hakiki. Jika dia berada di tengah-tengah orang yang melihat bahwa dunia adalah tujuan utama dan dunia adalah makna segalanya dan harta kekayaan adalah segalanya bagi dirinya, maka seorang yang arif, seorang pesuluk dan seorang yang zuhud dan seorang yang tidak mencintai dunia tersebut akan menjadi terasing di tengah masyarakatnya. Oke, jelas sampai di sini, 3 contoh ini jelas? Jelas Ustaz. Oke. Nah, sekarang Imam Ali alaihi salam mengatakan wal mukillu gharibun fi baldati. Yani seseorang yang tak memiliki, dia terasingkan di kotanya sendiri, di daerahnya sendiri. Dari sini terlihat bahwa kita tidak bisa memaknainya dengan makna yang pertama. Kenapa?
Karena makna yang pertama tadi kita katakan seseorang terasing ketika dia tidak memiliki sanak saudara, ketika dia tidak memiliki rekan famili di tengah-tengahnya. Seperti seseorang, misalnya orang Jawa pergi ke Thailand, di mana di negara Thailand tidak ada orang Jawa satupun dan tidak ada orang Indonesia misalnya ya. Maka dia akan terasingkan. Kenapa terasingkan? Karena dia tidak memiliki sanak saudara. Namun di sini dikatakan dia terasingkan di daerahnya sendiri, dia terasingkan di kotanya sendiri. Sebagaimana antum misalnya orang Jawa, antum misalnya orang mana? Contohnya orang Purwakarta misalnya, atau orang mana? Atau orang Bogor. Yakni antum lahir di Bogor, ajdad, yakni kakek buyut antum orang Bogor, atau kakek buyut antum orang Surabaya misalnya, atau kakek buyut antum orang Malang dan antum lahir di Malang dan besar di Malang misalnya. Tetapi antum masih terasingkan dan masih kesepian di daerah antum sendiri. Nah, ini tentu tidak bisa dimaknai dengan makna yang pertama. Melainkan al-mukil yakni apa? Al-mukil yakni seseorang yang tak memiliki tadi. Yakni seseorang yang tak memiliki ketika dia terasingkan dan kesepian di kotanya sendiri, maka tidak bisa dimaknai dengan makna yang pertama. Melainkan dia apakah bermakna yang kedua atau dia bermakna yang ketiga. Yakni dengan kata lain, seseorang yang dia tak memiliki, yakni apa maksudnya tak memiliki? Yakni dia tidak mencintai dunia, yakni zuhud, yakni melihat dunia ini hanya sampah sahaja, dunia ini hanya sebatas untuk digunakan demi mencapai kesempurnaan yang hakiki. Dunia ini hanya dipakai sebagai kendaraan untuk sampai kepada liqa'ullah. Nah, orang-orang yang seperti ini tentu dia akan merasa terasingkan dan tentu dia akan merasa kesunyian di kotanya sendiri. Kenapa demikian? Karena umumnya manusia mencintai dunia dan menghamba kepada dunia, menjadikan dunia sebagai segala sesuatunya, menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup. Dan ini terlihat dari kehidupan para a'immah alaihissalam, Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan alaihissalam, Imam Husain Sayyidul Syuhada alaihissalam, dan sampai kepada Imam zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana mereka di negaranya sendiri, di daerahnya sendiri, di kampungnya sendiri juga merasa terasingkan. Kita mendengar sejarah, kita mengetahui kisah-kisah para a'immah alaihissalam, di mana Imam Ali alaihissalam dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Imam Ali alaihissalam dikhianati oleh rekan-rekannya sendiri. Imam Ali alaihissalam dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengannya, Zubair, Talha, dan sebagainya. Apakah lalu karena Imam Ali alaihissalam itu miskin? Tentu tidak. Kita mengetahui bahwa Imam Ali alaihissalam memiliki kekayaan di zamannya. Imam Ali alaihissalam di zamannya menguasai sumur-sumur korma. Yakni di zaman itu, di Mekah, Mekah dan Madinah itu, korma adalah salah satu pencaharian utama masyarakat.
Dan Imam Ali alaihissalam itu menggali sumur untuk menyirami korma tersebut, dan banyak lubang sumur. Istilahnya kalau kita sekarang ini, misalnya lubang sumur minyak misalnya. Jadi kalau di zaman itu lubang sumur kurma, kalau sekarang lubang sumur minyak. Imam Ali memiliki banyak lubang sumur kurma, yakni dalam istilah sekarang memiliki banyak sumbul istilahnya, atau lumbung, memiliki lumbung sumur minyak yang banyak. Tentu kaya sekali. Lalu kenapa masih dikhianati? Karena Imam Ali memiliki pandangan yang bagi umumnya masyarakat sesuatu yang berat untuk diikuti. Imam Ali meyakini bahwa Baitul Mal harus dibagi dengan rata. Imam Ali memiliki keyakinan bahwa satu perak yakni 1 rupiah atau 1 sen pun, jika kita mengambil dari Baitul Mal, maka kita wajib untuk menggantinya, dan kita bertanggung jawab terhadapnya, dan kita akan ditanyai nantinya. Dan tentu seorang imam, seorang waliullah tidak akan melakukan sebuah kesalahan, tidak akan melakukan maksiat, tidak akan mengambil hak masyarakat, tidak akan mengambil hak nas. Namun sebagian besar masyarakat, yakni sebagian besar sahabat-sahabat Imam Ali alaihissalam di zamannya itu tidak memahami hal ini. Kenapa? Mereka tahu, tetapi tidak memakrifati. Mereka faham, tetapi tidak memiliki makrifat terhadap Imam Ali alaihissalam. Mereka tahu bahwa Imam Ali itu tidak akan melakukan perbuatan maksiat, mereka tahu. Tetapi karena cintanya terhadap masyarakat, terhadap harta, yakni sahabat-sahabat yang berkhianat itu, karena cintanya terhadap dunia, cintanya terhadap tahta, cintanya terhadap makom, cintanya terhadap harta, membuat mata mereka buta, sehingga mereka seringkali istilahnya teros, yakni seringkali seperti memprotes Imam Ali alaihissalam, mengatakan, ya Imam, kita orang ini kan orang-orang muhajirin, yakni kita orang ini kan orang-orang yang bersama kamu sejak masih di Mekah sana, sebelum kita pindah ke Madinah. Kita orang kasihlah hak yang lebih banyak misalnya. Atau ada orang yang mengatakan, ya Imam, kita orang ini kan orang Madinah, kita orang ini kan kaum Ansor, kita orang ini kan orang-orang yang ketika kalian dari Mekah itu terusir, kita orang di sini yang membantu kalian, kita orang di sini yang menerima kalian, maka kasihlah kita orang bagian yang lebih banyak. Imam Ali tidak melakukan hal itu. Imam Ali mengatakan, kallah. Imam Ali mengatakan, hak kalian akan saya kasih, saya tidak akan mengambil 1 sen pun hak kalian. Jangan takut. Kalau itu hak kalian, 1 sen pun saya tidak akan ambil. Tetapi kalau itu bukan hak kalian, 1 sen pun saya tidak akan kasih. Jadi demikian, dan mereka tidak mau hal ini. Sehingga Imam Ali alaihissalam, seseorang yang zuhud, yang memiliki makrifat mulia dan sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi terasing di daerahnya sendiri. Ini tafsiran daripada wal muqillu gharibun fi baldati. Jelas sampai di sini? Jelas Ustaz. Waktunya sudah mepet, ana akhiri dulu. Terima kasih, insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya, dan semoga antum semua tetap dalam lindungan Allah Ta'ala serta dalam wilayah Ahlul Bait alaihissalam, dan tetap dalam hidayah serta siratal mustaqim insyaallah Ta'ala.
ini malam Jumat, diriwayatkan ketika malam Jumat maka para arwah akan mendatangi rumah-rumah kerabatnya, akan mendatangi sanak saudaranya, menunggu di depan rumah, sebagaimana kalau ada tamu datang dari jauh tapi tidak ngasih kabar. Ada tamu datang dari jauh tidak ngasih kabar, lalu berdiri diam di depan pintu sampai antum membuka pintu. Lalu ada fulan datang, fadol masuk, ngasih teh, buatin coy, buatin makanan sedikit, sup dan sebagainya. Para arwah juga demikian. Ketika sudah mau masuk malam Jumat sampai tenggelamnya sampai terbitnya fajar di hari Jumat, mereka menunggu di depan rumah, menunggu sambutan kita, menunggu bukaan pintu kita, menunggu sajian kita, menunggu kita mempersilahkan masuk untuk disajikan makanan dan sebagainya. Namun makanan mereka bukanlah makanan yang seperti kita makan sekarang. Makanan mereka adalah kiriman doa, kiriman sholawat dari kita. Nah, dengan demikian, yakni untuk itu kita mengirim untuk arwah para ulama, para maraji, para guru-guru kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, anak kita, mertua kita, kakek kita, seluruh mukminin, seluruh muslimin, khususnya Imam Khomeini, khususnya Ustadz Husain Habsyi, khususnya marhum Ustadz Hasan Abdul, khususnya Ayatullah Misbah Yazdi, dan para maraji yang lain, Ayatullah Bahjat dan sebagainya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan begitu juga kita kirim doa untuk keselamatan para mukminin yang masih hidup. Dan kita kirim doa untuk kemenangan mujahidin dan mukminin ke atas kaum kufar dan ke atas kaum zalimin. Dan kita kirim doa untuk keselamatan Imam Zaman Ajrullah Faradul Syarif. Dan kita kirim doa untuk keselamatan Rahbar Muazzam Hafizahullah. Untuk semua itu Al-Fatihah ma'as sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, anak mohon undur diri dulu ya semuanya, dan mohon doakan juga kita orang di sini di dalam munajat antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.